gue mendapatkan banyak banget pencerahan, banyak banget ilmu, banyak banget sesuatu yang gue butuhkan itu dari Allah gitu. Dan itu membuat gue menjadi a better person. Ya. Makanya saat kemarin itu gue bilang ke nyokap gue, Mi, kalau Ojer mualaf, Mami gimana? Roger Danuarta lahir pada 20 Mei 1982 di Jakarta dari keluarga Tionghoa yang memegang teguh nilai-nilai kekristenan. Ia merupakan putra dari Johnny Danuarta, seorang penata rambut sukses sekaligus pemilik salon ternama di ibu kota. Sejak kecil, Roger tumbuh dalam lingkungan keluarga yang disiplin, penuh etika kerja, dan menjunjung tinggi keharmonisan. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang tegas dan perfeksionis, sementara ibunya memberikan sentuhan kelembutan dalam pengasuhan. Didikan orang tua Roger tidak hanya menekankan pada pencapaian akademis, tetapi juga pada nilai moral, tanggung jawab, dan kemandirian. Di masa kecilnya, Roger sudah menunjukkan sifat yang tenang dan cenderung pendiam, namun sangat memperhatikan sekelilingnya. Ia sering mengikuti kegiatan gereja bersama keluarganya, seperti kebaktian mingguan dan perayaan Natal. Nilai-nilai kekristenan tertanam kuat dalam dirinya sejak usia dini. Lingkungan tempat tinggalnya yang multikultural juga membentuk kepribadian Roger menjadi terbuka terhadap perbedaan, namun tetap berpegang pada ajaran keluarga. Masa kecil ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidupnya yang kelak akan berliku. Bakat Roger di dunia hiburan mulai terlihat sejak usia remaja. Dengan wajah oriental yang tampan, postur tinggi, dan pembawaan kalem, ia menarik perhatian banyak agensi model. Awalnya, Roger hanya mengikuti pemotretan majalah remaja dan tampil dalam iklan-iklan televisi. Namun pesonanya membuat ia cepat dilirik oleh produser sinetron. Debut aktingnya dimulai pada akhir 1990-an. Saat ia membintangi sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta bersama aktor-aktor populer kala itu. Perannya sebagai tokoh utama langsung mencuri perhatian dan membuat namanya melejit di kalangan penggemar remaja. Kesuksesan tersebut membuka banyak pintu untuknya. Ia mulai tampil dalam berbagai judul sinetron lain seperti Galang, Cinta Berkalang Noda, dan Anakku Bukan Anakku. Popularitas Roger menanjak dengan cepat, menjadikannya salah satu ikon sinetron era 2000-an. Di balik layar, ia dikenal sebagai aktor profesional yang totalitas dalam bekerja. Ketampanannya membuat digilai banyak penggemar, namun ketenarannya yang begitu cepat juga mulai membawanya pada dunia yang gemerlap, penuh tekanan, dan cobaan tersembunyi yang kelak akan mempengaruhi jalan hidupnya. Di awal 2000-an, Roger Danuarta mencapai puncak popularitas. Wajahnya menghiasi berbagai sinetron prime time, sampul majalah, hingga papan iklan. Ia juga merambah dunia tarik suara dan sempat merilis album pop. Tawaran pekerjaan datang tanpa henti. Pendapatannya melimpah, namanya harum, dan gaya hidup glamor mulai mengitari kesehariannya. Dunia hiburan memberikan segala hal yang tampak menggiurkan. Pesta, relasi luas, barang-barang mewah, dan sanjungan publik. Namun di balik gemerlap itu, Roger mulai merasakan kekosongan batin. Hidup yang sibuk dengan jadwal padat dan tekanan untuk selalu tampil sempurna membuatnya lelah secara mental.
Popularitas membawa kesepian yang tak disangka. Ia mulai mencari pelarian dalam kehidupan malam dan pergaulan yang kurang sehat. Dalam diam, ia merasa kehilangan arah, seperti ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi dengan harta atau ketenaran. Namun saat itu, ia belum menyadari bahwa semua itu adalah awal dari pergolakan batin yang kelak membawanya pada titik terendah dan membuka jalan menuju cahaya. Semakin tinggi popularitasnya, semakin dalam pula Roger terjebak dalam tekanan dan ekspektasi publik. Di balik layar, ia mulai merasa jenuh, tertekan, dan kesepian. Dunia hiburan yang awalnya memikat perlahan berubah menjadi jebakan yang menggerus jiwanya. Dalam usaha mencari pelarian dari rasa hampa dan beban mental, Roger mulai mencoba narkoba. Apa yang awalnya hanya sebagai pelarian sesaat, berubah menjadi kebiasaan yang mengikat. Puncaknya terjadi pada Februari 2014, saat publik dikejutkan oleh berita penangkapan Roger. Ia ditemukan tak sadarkan diri di dalam sebuah mobil ambulans di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, dengan jarum suntik dan sabu di dekatnya. Berita itu menyebar cepat dan menghantam citranya sebagai aktor berbakat yang sebelumnya bersih dari skandal. Ia dijerat hukum dan harus menjalani rehabilitasi. Peristiwa itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Dalam keterpurukan dan kehancuran, Roger mulai menyadari bahwa ia telah jauh tersesat. Untuk pertama kalinya, ia menatap dirinya di cermin dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Dan kemana aku akan melangkah setelah ini? Sebuah pertanyaan yang akan membawanya pada perjalanan pencarian makna hidup yang sesungguhnya. Setelah penangkapan yang mengguncang hidupnya, Roger Danuarta menjalani proses rehabilitasi selama beberapa bulan. Ia ditempatkan di Pusat Rehabilitasi Narkotika di Lido, Jawa Barat. Di tempat itu, jauh dari sorotan kamera dan hiruk-pikuk dunia hiburan, Roger menghadapi dirinya sendiri secara utuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar hening. Tak ada popularitas, tak ada kemewahan, hanya ruang untuk merenung dan menyembuhkan. Di tengah kesunyian itulah, Roger mulai menyadari betapa rapuhnya hidup yang ia bangun selama ini. Ia merasa seperti hidup dalam topeng selama bertahun-tahun, mengejar kebahagiaan semu tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia mulai membaca buku-buku spiritual, mendengarkan ceramah lintas agama, dan berdiskusi dengan sesama penghuni rehabilitasi yang juga sedang mencari makna hidup. Pelan-pelan, jiwanya yang dulu gelisah mulai menemukan ketenangan. Ia mulai terbuka terhadap hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan, termasuk nilai-nilai keislaman. Suasana tenang saat mendengar lantunan azan atau melihat orang-orang sholat menciptakan rasa damai yang asing tapi menggetarkan. Disinilah benih-benih hidayah mulai tumbuh dalam hatinya. Meskipun saat itu, ia belum menyadari kemana langkah itu akan membawanya. Setelah keluar dari rehabilitasi, Roger Danuarta tidak lagi sama. Ia menjadi pribadi yang lebih tenang dan reflektif. Dalam masa pemulihan tersebut, ia terus mencari jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar dalam hidupnya. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah kedamaian yang terpancar dari umat muslim yang taat. Ia sering memperhatikan teman-temannya yang salat 5 waktu dengan ketenangan luar biasa, seolah menemukan pegangan yang kokoh dalam hidup.
Ketertarikan itu tidak datang secara tiba-tiba. Roger perlahan-lahan mulai mempelajari Islam secara diam-diam. Ia membaca Al-Quran terjemahan dalam bahasa Indonesia, menonton ceramah para mu'allaf, dan mengikuti diskusi-diskusi keagamaan melalui internet. Ia juga tertarik pada konsep ketauhidan, bahwa hanya ada satu Tuhan yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan. Apa yang membuatnya terkesan bukan sekedar ajaran-ajaran normatif, tetapi juga kesederhanaan dalam ritual ibadah Islam, menundukkan diri dalam sujud, mengucap doa dalam bahasa yang tidak ia pahami namun terasa menenangkan, membuatnya ingin tahu lebih dalam. Hatinya mulai terusik, seolah ada getaran halus yang perlahan mengetuk, mengajak masuk ke ruang batin yang selama ini kosong. Islam bukan lagi sekedar agama orang lain, tapi mulai menjadi cermin yang memantulkan cahaya baru dalam jiwanya. Keinginan Roger untuk mengenal Islam semakin kuat, namun ia memilih untuk menjalani proses itu dengan tenang dan tertutup. Ia tak ingin membuat keputusan terburu-buru hanya karena emosi sesaat atau pengaruh lingkungan. Selama hampir 1,5 tahun, Roger belajar tentang Islam dalam diam. Ia membaca buku-buku karya cendekiawan Muslim, menonton kajian dari ustadz ternama seperti Ustadz Felix Xiao, Ustadz Abdul Somad, hingga Ustadz Insan Mokoginta, yang belakangan menjadi sosok penting dalam hidupnya. Roger juga mulai mencoba berpuasa, merasakan sholat secara perlahan, dan menenangkan diri dalam zikir. Meski belum resmi memeluk Islam, ia sudah merasakan ketenangan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Setiap kali bersujud, ada rasa haru yang membuncah tanpa sebab. Hatinya seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari. Ia tidak mengumumkan niat ini kepada siapapun, bahkan kepada keluarga terdekatnya. Ia ingin memastikan bahwa keputusan itu benar-benar datang dari dalam dirinya, bukan karena dorongan eksternal, apalagi karena sosok wanita. Kalau aku masuk Islam, itu karena Allah, gumamnya dalam hati. Perjalanan spiritual ini menjadi proses penyucian batin dan pencarian makna sejati yang begitu personal dan mendalam bagi Roger. Sebuah masa perenungan yang menjadi fondasi sebelum ia melangkah ke momen paling sakral dalam hidupnya. Setelah melalui proses pencarian dan perenungan yang panjang, hati Roger Danuarta akhirnya mantap. Pada 29 Oktober 2018, ia resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat, menandai dirinya sebagai seorang muslim. Proses itu berlangsung sederhana, jauh dari sorotan media dan tanpa publisitas berlebihan. Ia ditemani oleh Ustadz Insan Mokoginta, seorang pembimbing mu'alaf yang dikenal lembut dan sabar, di Masjid Al-Islam, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Video prosesi syahadat Roger direkam dan akhirnya tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, Roger mengenakan baju putih dan duduk tenang di hadapan Ustadz. Suaranya pelan, namun penuh keyakinan saat ia melafalkan kalimat syahadat. Air matanya mengalir, bukan karena keraguan, tapi karena kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah kembali dilahirkan sebagai pribadi baru. Bagi Roger, ini bukan sekedar perubahan agama, tetapi perubahan arah hidup. Ia tidak memeluk Islam karena wanita, popularitas, atau tekanan siapapun. Keputusan ini murni hasil dari pergulatan batin yang panjang, hancurnya masa lalu, dan hidayah yang perlahan menyapanya.
Meski video syahadatnya viral, Roger tetap memilih untuk merendah. Ia tidak mencari tepuk tangan, ia hanya ingin dekat dengan Allah. Hari itu 29 Oktober 2018 menjadi salah satu hari paling emosional dalam hidup Roger Danuarta. Ketika ia duduk di hadapan Ustadz Insan Mokoginta, suasana di dalam masjid begitu hening. Tatapannya tertuju ke depan. Namun hatinya bergetar saat dua kalimat syahadat terucap dari mulutnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Itu bukan tangisan kesedihan, tapi luapan haru dari jiwa yang telah lama mencari pegangan. Dalam sekejap, seluruh perjalanan hidupnya terlintas di benaknya. Ketenarannya, kejatuhannya, rasa hampa yang lama bersarang, hingga titik terang yang kini hadir. Ia merasa dibersihkan, seolah lembaran hidupnya benar-benar dimulai dari awal. Tangisan itu adalah simbol kepasrahan. Roger menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Allah. Setelah syahadat selesai, ia memeluk Ustadz Insan dengan erat. Banyak saksi di masjid yang ikut menitikkan air mata menyaksikan momen tersebut. Bukan hanya karena Roger adalah figur publik, tapi karena proses hijrahnya terasa tulus dan mendalam. Hari itu bukan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan iman yang akan membentuk ulang seluruh identitas dan tujuan hidup Roger sebagai hamba yang kembali menemukan Tuhannya. Keputusan Roger Danuarta untuk memeluk Islam tentu mengejutkan banyak pihak, terutama keluarganya. Ia berasal dari keluarga Tionghoa Kristen yang cukup taat. Sang ibu, yang menjadi figur penting dalam hidupnya sejak ayahnya wafat, sempat merasa bingung dan sedih. Bukan karena membenci Islam, tetapi karena rasa khawatir apakah anaknya benar-benar yakin dan siap menjalani hidup dengan keyakinan baru yang berbeda dari tradisi keluarga. Namun Roger menghadapi semuanya dengan tenang dan penuh hormat. Ia tidak memaksakan pemahaman, tidak berdebat, dan tidak menuntut penerimaan instan. Ia hanya menunjukkan perubahan dirinya melalui sikap dan perilaku. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih bertanggung jawab. Ia berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetap mencintai ibunya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kasih dalam Islam. Di lingkungan sekitarnya, banyak yang memberikan dukungan. Beberapa teman sesama artis merasa kagum atas keberanian Roger. Meskipun ada sebagian kecil yang mencibir atau menyangka ia pindah agama karena perempuan, Roger tak ambil pusing. Ia yakin waktu akan menjawab semua keraguan. Baginya, keikhlasan dan konsistensi dalam menjalani Islam jauh lebih penting daripada membuktikan sesuatu kepada dunia. Sejak resmi menjadi mu'alaf, Roger Danuarta menjalani transformasi hidup yang nyata. Ia tidak hanya berganti status agama, tetapi juga membenahi cara pandang, pola hidup, dan rutinitas hariannya. Ia mulai membiasakan diri untuk sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan mengikuti kajian-kajian keislaman. Meski awalnya terasa asing, Roger menjalaninya dengan semangat dan kerendahan hati. Ia tidak malu belajar dari nol, bahkan dari hal-hal dasar seperti wudhu dan membaca huruf hijaiyah. Perubahan itu juga terasa dalam sikap dan kepribadiannya. Ia menjadi lebih kalem, berpikir lebih panjang sebelum bertindak, dan lebih sadar akan tanggung jawab sebagai seorang manusia.
ia mulai menjaga pergaulan, menghindari lingkungan negatif, dan memfokuskan hidup pada hal-hal yang bermanfaat. Ia menyadari bahwa ketenangan bukan didapat dari popularitas atau harta, tapi dari kedekatan dengan Tuhan. Roger tidak lagi mengejar ketenaran seperti dulu. Ia lebih selektif dalam menerima peran dan mulai menolak proyek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang ia anut. Bagi Roger, hidup bukan lagi soal tampil di layar kaca setiap hari, tapi bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Islam telah membentuk ulang orientasi hidupnya dari mencari pujian manusia menjadi pencari ridho Tuhan. Setelah melalui proses hijrah yang penuh perjuangan, Allah menganugerahi Roger dan Nuarta pasangan hidup yang menjadi penopang imannya, Cut Meyriska. Perjalanan cinta mereka bukan sekedar kisah asmara biasa. Keduanya melewati berbagai tantangan, termasuk perbedaan latar belakang, rumor publik, hingga restu keluarga. Namun karena kesamaan visi keislaman dan komitmen untuk membangun rumah tangga yang diberkahi, mereka memilih jalur yang lebih tenang dan religius, yakni ta'aruf. Pada Agustus 2019, Roger dan Cut Meyriska resmi menikah dalam prosesi yang sakral dan sederhana. Dalam pernikahan itu, Roger tampil sebagai pria muslim yang mantap memimpin dengan khotbah nikah yang syarat makna. Pernikahan ini bukan hanya momen bahagia bagi keduanya, tetapi juga simbol pembuktian bahwa hijrahnya Roger benar-benar mendalam dan bukan sekedar fase. Cut Meyriska menjadi pendamping yang mendukung Roger dalam memperkuat iman dan ibadah. Mereka sering tampil bersama dalam kajian dan kegiatan sosial Islami. Dari pasangan ini lahirlah seorang putra yang semakin melengkapi kebahagiaan mereka. Pernikahan ini menjadi titik stabilitas spiritual bagi Roger, bahwa setelah hancur dan mencari arah, kini ia membangun keluarga di atas fondasi Islam yang kuat, dengan cinta yang dilandasi iman, bukan sekedar perasaan. Setelah menjadi muslim, Roger dan Nuarta tidak berhenti hanya pada status keimanan. Ia terus melangkah lebih jauh, aktif memperdalam ilmu agama dan terlibat dalam berbagai kegiatan keislaman. Roger mulai rutin mengikuti kajian, membaca tafsir Al-Quran, dan belajar fikih dasar untuk memperbaiki kualitas ibadahnya. Ia juga berguru pada beberapa ustadz dan mu'allaf senior, menyadari bahwa perjalanan spiritual seorang muslim sejati tidak berhenti pada titik syahadat. Roger pun mulai membagikan perjalanannya kepada publik. Melalui media sosial, ia sering menulis kutipan ayat Al-Quran, membagikan kisah-kisah inspiratif Islami, dan menceritakan bagaimana Islam mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia tidak memposisikan diri sebagai ustadz atau tokoh agama, tetapi lebih sebagai sahabat perjalanan, seseorang yang pernah tersesat dan kini ingin berbagi cahaya. Tak hanya itu, Roger juga sering terlibat dalam kegiatan sosial berbasis Islam. Ia menghadiri acara Ramadan, ikut membagikan sedekah, serta mendukung pesantren dan komunitas mu'alaf. Bagi Roger, Islam bukan hanya soal keyakinan pribadi, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan kontribusi nyata. Ia ingin menjadi muslim yang bermanfaat. Karena ia tahu, hidayah yang ia terima adalah amanah yang harus dijaga dan disebarkan. Perjalanan hidup Roger dan Nuarta yang penuh lika-liku dari aktor terkenal terpuruk karena narkoba lalu bangkit sebagai seorang muslim telah menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Kisah hijrahnya tidak hanya menyentuh kalangan selebriti, tetapi juga masyarakat luas yang sedang berjuang menemukan arah hidup. Banyak yang mengaku tergerak hatinya setelah menyaksikan video syahadat Roger atau membaca kisah perjuangannya kembali kepada fitrah. Roger menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan melalui jalan yang tak terduga. Ia membuktikan bahwa masa lalu kelam bukan akhir dari segalanya. Bahkan, kehancuran bisa menjadi jembatan menuju pencerahan. Roger menjadi teladan bahwa perubahan itu mungkin terjadi, asal ada kesungguhan, keberanian untuk bangkit, dan niat tulus untuk kembali kepada Tuhan. Kini, Roger Danuarta menjalani kehidupan yang jauh lebih damai dan terarah. Ia tak lagi mengejar sorotan kamera semata, melainkan mencari ridho Allah dalam setiap langkahnya. Hidupnya menjadi lebih sederhana, namun penuh makna. Ia bangun pagi untuk sholat subuh, membaca Al-Quran, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama istri dan anaknya. Kesibukan dunia hiburan tetap ada, tetapi kini ia menjalaninya dengan prinsip dan batasan yang selaras dengan iman. Roger juga semakin dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan dewasa. Ia tidak lagi mudah terpancing emosi, lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan selalu berusaha mengambil hikmah dari setiap ujian. Perubahan ini dirasakan bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga rekan-rekan artis yang dulu mengenalnya sebagai sosok yang tertutup dan penuh beban. Kini, Roger tampil sebagai pria yang bersahaja namun pendirian kuat. Baginya, menjadi muslim bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari pengembaraan spiritual yang terus berkembang. Ia menyadari bahwa dirinya masih harus banyak belajar, namun itu justru membuatnya semakin berserah dan bergantung pada petunjuk Allah. Roger Danuarta adalah cermin nyata bahwa hidayah bisa mengubah bukan hanya arah hidup seseorang, tetapi juga jiwanya, menjadikannya manusia yang lebih utuh, kuat, dan penuh cahaya.